saudara-saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, peringatan untuk bertobat itulah sebenarnya inti daripada Injil hari ini. Jadi memang kalau bertobat ya harus mengubah sikap, dan kadang-kadang kita tidak menyadari itu. Dan dari manakah kita mulai bertobat ini? Dari diri kita sendiri, dan memang pada umumnya ada juga akibat dosa-dosa kita kepada orang lain. Ada akibatnya untuk orang lain, bukan hanya untuk diri kita. Jadi ada seorang remaja pastor rupanya memberikan khotbah waktu masa puasa. Kalian harus bertobat, inilah kesempatanmu untuk mengakui dosa-dosamu. Bertobat. Itu pada suatu hari datanglah seorang remaja mengaku dosa kepada pastor. Bagus juga, pikir pastor ini hebat kau ya, dosa. Pastor, sudah pengakuan dosa, ada kesalahan saya yang terus rasanya hari ini tidak tahan lagi, saya mengakulah. Apa rupanya anakku, katanya, saya mencuri ayam jago merah. Bah, kau curi? Ya, saya menyesal. Kalau gitu kembalikanlah ayam itu ya. Gak bisa lagi pastor. Kenapa? Sudah sempat kumakan, masak. Bagaimana caranya aku mengembalikannya? Ya. Tapi kau sudah menyesalkan. Sudah tak kuulang lagi. Gak apa-apalah gitu ya. Kurasa orang yang punya ayam itu pun sudah memasrahkannya kepadamu. Betul pastor, sudah dipasrahkan. Terima kasihlah Tuhan. Bikin. Pulanglah pastor itu ke rumahnya, memang dia kehilangan ayam. Rupanya ayam pastor yang dicurinya, dan katanya sudah memasrahkannya. Wah, sedaplah anak itu kan. Itulah mencuri, bertobat, tapi akibatnya ada juga kepada orang lain. Pada hari ini kalau kita dengarkan dalam Injil, ada orang yang sangat sadis ya, orang sangat sadis, bahwa ketika Pilatus membunuh 18 orang ketika memberikan korban di bait Allah, dan dibunuh sehingga darahnya bercampur dengan korban itu. Ada yang datang kepada Yesus, itu adalah karena dosa-dosanya. Ke-18 orang itu yang dibunuh memang karena dosa-dosanya. Wah, mereka tidak mempersalahkan Pilatus yang membunuh itu, tapi justru yang memberikan korban kepada Yahweh, mereka bilang mengapa dibunuh? Karena dosa-dosanya. Sama itu umpamanya dengan terjadilah tsunami di Aceh tahun 2004. Lantas kita tidak bilang, wah memang mampus karena dosa-dosa orang Aceh. Sadis sekali lah itu kan. Atau Gunung Sinabung meletus, pasti karena banyak kali dosa orang-orang Karo. Wah, inilah yang sadis ya. Langsung menuduh karena dosa terjadi kecelakaan. Dan pada umumnya banyak juga orang seperti itu pada zaman sekarang pun. Kalau kawan kita terjatuh, memang yang banyaknya dosamu, mampus kau jatuh kau kan, banyak kali pun dosamu. Kadang-kadang ibu pun gitu, jatuh anaknya, mampus kau, memang banyak kali dosamu. Seakan-akan dosa itulah yang membuat kecelakaan itu. Dan Yesus akhirnya menambahkan lagi, sangkamu orang-orang Galilea yang lebih besar dosanya karena mereka ditimpa menara di dekat Siloam itu kan, dan mati 18 orang. Apakah itu? Tidak. Sama. Mereka tidak lebih berdosa daripada kamu. Semua memang kita para bapak dan ibu sama-sama berdosa. Tidak yang tak berdosa. Kecelakaan yang terjadi bisa kepada orang jahat, bisa kepada orang baik, malahan kepada orang kudus. Yang suci pun bisa kena kecelakaan, entah lalu lintas atau apa. Tidak ada persoalan tentang dosa itu. Tetapi justru disinilah Yesus mengambil suatu makna. Kisah ini ialah bahwa kita harus selalu bersiap untuk bertobat, karena waktunya kita tidak tahu. Bisa saja karena tertimpa pohon, atau jatuh dari kereta, atau kena malapetaka, atau disambar petir dan seterusnya, kita tidak tahu.
Sama itu kepada orang berdosa tak berdosa. Tapi disinilah Yesus mau memberikan peringatan kepada semua bahwa kita harus siap kapanpun untuk bertobat. Dan akhirnya Yesus menambahkan tentang pohon ara tadi. Dia sendiri menambah perumpamaan itu. Lihatlah, ada pohon ara. Sudah 3 tahun aku datang ke sini, ini tidak berbuah, tebang. Tapi di sinilah rupanya Tuhan mau menunjukkan sebenarnya kalau dihitung-hitung kita ini semuanya, dilihat patutnya kita ini ditebang satu persatu, mampus. Terus apalah buah kita? Tak ada buah. Mungkin kalau dilihat mana ada berbuah ini, tebang aja. Tapi rupanya Tuhan itu Maha Pengampun. Dan sebenarnya tadi yang dikatakan, Tuhan biarkanlah pohon ini tumbuh selama setahun ini lagi, aku akan mencangkulkan. Sebenarnya itu Yesus. Kubiarkan dulu anakku ini, jangan dulu dilenyapkan. Akan kuberikan rahmat, makanan, fasilitas, dan semua khotbah-khotbah, dan semua akan kuberikan. Kutanam lagi, kuberikan lagi, supaya siapa tahu nanti dia berbuah. Dan memang para bapak dan ibu dan saudara sekalian, semua diberikan kepada kita agar kita kembali kepadanya. Entah dengan nasihat orang atau kadang-kadang kita diberikan peringatan. Tapi disitulah kadang-kadang peringatan itu kalau kepada orang, apalagi yang sekarang kan kena COVID, memang karena banyak dosanya itu, kita bilang pula kan. Di sini semuanya semua mau ditunjukkan, bertobatlah, waktunya kalian tidak tahu kapanpun tak tahu kita. Persiapkanlah terus menerus hatimu. Seperti pohon ara itu ada waktunya. Kalau memang tidak berbuah, 1 tahun lagi katanya. Ini bukan berarti 1 tahun ya, bisa saja 1000 tahun atau kepada umat manusia selalu diberikan kesempatan. Bisa 3 hari, bukan persoalan waktu di sini dalam waktu hari atau bulan atau tahun, tapi di sini adalah bahwa rahmat Tuhan selalu melimpah. Tinggal kita sebagai yang tumbuh di kebunnya itu, apakah kita mau berbuah? Sudah diberikan segala fasilitas. Ada seorang yang akhirnya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tiada adil. Kawan-kawanku banyak kali dosanya, tapi kau peliharanya, kau berikan kekayaan. Karena itu saya marah kepadamu. Saya baru sekali berdosa, terus kau bikin aku jatuh miskin dan ini. Dan rupanya Tuhan mengatakan, hei, pernahkah kau minta ampun atau bertobat? Mereka sering minta ampun, karena itu kuberikan. Kau tak pernah minta ampun, sudah kutunggu sekian lama. Disinilah para bapak dan ibu, marilah kita melihat bahwa kelimpahan bukan berarti itu adalah kita tidak berdosa. Kekayaan bukan berarti kita tak berdosa. Penyakit bukan berarti kita berdosa. Tetapi yang diingatkan oleh Tuhan ialah kapanpun waktu kamu sukses, waktu kamu menderita, selalulah bersiap untuk bertobat. Amin.